Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan, Hui Fengzi dan Helang Zi menatap Fang Yuan dengan waspada. Saat ini, Fang Yuan mengenakan jubah biru. Jejak cahaya bintang terkadang mengalir keluar dari lengan bajunya yang besar. Dia tidak lagi kekar dan berotot, dia kurus dan tinggi. Kulitnya tidak hijau seperti penampilan zombinya, lembut dan putih seperti bayi, memancar dengan rona merah samar. Wajahnya juga menjadi sangat halus, bersama dengan rambut putihnya yang panjang dan halus, dia tampak seperti ahli tak terkekang dengan bakat abadi. Setelah mendapatkan perubahan bentuk Immortal Gu, efek wajah yang samar-samar meningkat pesat, itu memungkinkan Fang Yuan untuk sangat mengubah penampilannya. Xing Xiangzi, belum pernah mendengar tentang dia. Helang Zi mengerutkan kening, cahaya kejam berkedip di matanya, sejak dia sampai di sini, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kamu adalah Gu Immortal Dataran Utara. Ekspresi Hui Fengzi berubah. Dia terlihat sangat tenang tetapi diam-diam waspada bahwa mungkin ada jalur kekuatan peringkat 7 Gu Immortal yang bersembunyi di dekatnya. Fang Yuan melambaikan lengan bajunya, tertawa terbahak-bahak, saya adalah Gu Immortal Dataran Utara, saya adalah pembudidaya tunggal yang tidak penting. Kalian berdua adalah karakter terkenal di Dataran Utara, kami tidak bisa dibandingkan. Dia tahu tentang Helang Zi, meskipun dia tidak mengenali Hui Fengzi. Tetapi melihat situasi ini, Helang Zi dan Hui Fengzi bergerak berdampingan. Menurut sifat liar Helang Zi, dia bisa menyimpulkan bahwa Hui Fengzi memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Helang Zi. Karena kamu tahu tentang ketenaran kami, mengapa kamu tidak mundur? Jika kita benar-benar bertarung, tidak bijaksana bagimu untuk mati di tanganku. Hui Fengzi mencibir, tatapannya seperti belati yang menusuk Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum pahit dan tak berdaya, janji adalah janji, meskipun saya tidak pandai bertarung, saya harus menantang kalian berdua. Silahkan. Dia berbicara omong kosong dengan mulutnya, tetapi dia cukup gembira secara internal. Efek wajah yang samar-samar akrab cukup bagus. Keduanya berada di peringkat 7, saat Fang Yuan muncul, mereka pasti menggunakan gerakan pembunuh investigasi mereka. Tapi sekarang sepertinya tak satu pun dari mereka memiliki kecurigaan terhadap identitas Fang Yuan. Jika mereka mengetahui tentang status zombie abadi Fang Yuan, Helang Zi pasti sudah menyerang. Jalur bintang peringkat 6 sudah lebih rendah dari tingkat kultivasinya, zombie abadi akan lebih rendah lagi. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa mereka telah mengetahuinya, tetapi hanya mencoba menyelidiki situasinya. Hui Fengzi dan Helang Zi memandang Xing Xiangzi di depan mereka, meskipun dia peringkat 6 dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, dia mengundang mereka untuk berperang. Tanpa disadari, mereka memikirkan jalur kekuatan tersembunyi Gu Immortal. Dua dewa jalan iblis saling memandang, Hui Fengzi berkata kepada Helang Zi, mengapa kamu tidak menyerang, aku akan membantumu di samping. Helang Zi juga sangat waspada terhadap jalur kekuatan peringkat 7 Gu Immortal yang membunuh Sue Songzi. Karena Hui Fengzi berjaga-jaga, jika jalur kekuatan peringkat 7 misterius Gu Immortal menyerang selama pertempuran, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, saya memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi saya tidak tahu apa. Helang Zi sedikit mengernyit, mengangguk pada Hui Fengzi. Pada saat berikutnya, dia menggeram. Saat dia menerkam Fang Yuan. Fang Yuan melihat bahwa iblis terkenal dari Dataran Utara, Helang Zi, menyerangnya, dia tersenyum ringan. Mari kita mulai. Fang Yuan mendorong ke depan dengan kedua tangan, menggunakan gerakan pembunuh abadi. Pada saat itu, cahaya bintang bersinar saat spiral awan cahaya bintang berkumpul dan terbentuk. Dalam beberapa napas waktu, itu seukuran 2 atau 3 gajah. Spiral awan bintang ini berputar dengan cepat, memancarkan gaya hisap ke arah luar. Gerakan pembunuh abadi jalur bintang, Star Cloud Greenstone. Ini adalah gerakan pembunuh defensif Star Lord Wan Xiang, semua serangan jarak jauh dapat tersedot dan digiling berkeping-keping oleh batu gerindra awan bintang. Berkenaan dengan petarung jarak dekat seperti Helang Zi,
begitu dia memasuki batu gerindra awan bintang, dia akan dibatasi dalam gerakan dan akan dihancurkan perlahan oleh batu gerindra. Dengan kata lain, ini adalah gerakan pembunuh defensif dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Melolong. Tubuh Helang Zi bersinar dengan cahaya terang, cahayanya menyilaukan dan bahkan Fang Yuan harus menutup matanya sebentar. Pada saat berikutnya, cahaya memudar dan serigala muncul. Serigala ini tidak besar, bahkan lebih kecil dari serigala biasanya. Tapi itu memancarkan aura berbahaya, kelopak mata Fang Yuan melonjak. Itu tidak memiliki bulu di tubuhnya, itu seperti patung kayu coklat yang diminyaki, memancarkan aura menakutkan. Di kepala serigala, ada tulang seperti jamur yang tumbuh secara alami, menyerupai topi segitiga hitam. Di bawah topi, di mata serigala, tidak ada pupil yang mengkilap, sebaliknya, dua gumpalan api hijau menyala dengan tenang. Binatang sunyi peringkat 7 yang memakan makhluk jiwa sebagai makanan. Serigala patung Yin penyihir harum. Setelah Helang Zi berubah menjadi serigala patung Yin penyihir yang harum, kecepatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Dia seperti gumpalan bayangan, berkedip di depan mata Fang Yuan. Kecepatan yang luar biasa. Gerakan pembunuh investigasi saya tidak bisa menangkapnya. Hati Fang Yuan melonjak. Tidak peduli pertarungan apa yang dilakukan Gu Immortals, kecepatan selalu menjadi faktor penting. Siapapun yang lebih cepat akan memiliki inisiatif, maju atau mundur dapat dengan mudah dicapai. Yang lebih lambat tidak akan bisa mengenai pihak lain jika mereka menyerang. Jika mereka ingin mundur, mereka akan terhalang. Helang Zi memang dewa iblis jalur transformasi yang terkenal di dataran utara. Dalam bentuk manusianya, kekuatan pertempurannya dapat dianggap mungkin hanya berada di tingkat tahap puncak peringkat 6. Tetapi saat dia berubah menjadi binatang buas, kekuatan pertempurannya melonjak. Itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbantahkan sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, Fang Yuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia kehilangan inisiatif tetapi dia tidak bingung. Meskipun dia memiliki gerakan pembunuh abadi jalur kekuatan yang tidak lengkap, 3 pasang sayap kelelawar padat sejati, dia bisa mengaktifkannya tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakannya sama sekali. Sayap kelelawar padat sejati adalah gerakan pembunuh fana tingkat atas, begitu kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan elang mahkota besi immortal Gu bersamaan dengan itu terjadi, dia akan dapat melepaskan kecepatan yang sama dengan gerakan pembunuh abadi. Dengan demikian, itu adalah gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap. Tapi efek dari gerakan pembunuh gerakan ini terlalu tidak stabil. Selain itu, bahkan jika dia bisa mengaktifkan kekuatan elang mahkota besi immortal Gu, kecepatan Fang Yuan masih akan lebih lambat daripada serigala patung Yin penyihir yang harum. Serigala binatang terpencil kuno ini bisa bertarung setara dengan peringkat 7 Gu Immortals, terkenal dengan kecepatan dan kelincahan. Selain itu, jika Fang Yuan menggunakan sayap kelelawar padat sejati sekarang, dia akan mengekspos identitasnya sebagai jalur kekuatan Gu Immortal. Ini bukan ide yang bagus. Fang Yuan sengaja berubah menjadi penampilan jalur bintang Gu Immortal sekarang, dia menggunakan 2 musuh kuat untuk menguji teknik jalur bintangnya, untuk menilai keuntungannya di tanah yang diberkati Gu Immortal akhir-akhir ini sambil mencoba menyerap gaya pertempuran baru ini. Serigala patung Yin penyihir yang harum melolong hebat, kecepatannya sangat cepat hingga Fang Yuan tidak bisa merasakannya, itu lebih cepat dari kilat, dalam sekejap mata, itu tepat di depan Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia membuat gerakan yang di luar harapan Helang Zi. Dia melompat dan masuk ke batu gerindra awan bintang yang diaktifkan sebelumnya. Helang Zi ingin menghindari batu gerindra awan bintang dan langsung menyerang Fang Yuan. Jadi, baik secara mental maupun fisik, dia berusaha menghindari batu gerindra awan bintang ini. Fang Yuan melompat ke dalam benar-benar di luar ekspektasi Helang Zi. Set. Dengan suara lembut, cakar serigala patung penyihir Yin yang harum menggaruk punggung Fang Yuan. Serigala patung Yin penyihir harum terlalu cepat. Meskipun Fang Yuan ingin menghindarinya dan melarikan diri ke batu gerindra awan bintang, punggungnya masih tergores oleh Helang Zi. Tapi goresan ini hanya susulan, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Fang Yuan. Tubuh zombie abadi itu sendiri memiliki pertahanan yang hebat. Jubah biru Fang Yuan robek, tetapi luka di punggungnya hanya ada di permukaan, tulang belakang dan tulangnya tidak tersentuh.
Ketika darah dimuntahkan, dagingnya bergerak saat lukanya sembuh dengan cepat, dalam beberapa tarikan napas, lukanya hilang. Tapi darah masih di udara, secara bertahap berubah warna dan mengungkapkan bentuk aslinya, beberapa tetes darah zombie abadi. Aduh, ini adalah cacat dalam wajah yang samar-samar dikenal. Fang Yuan melihat tetesan darah zombie abadi, dia mencatat ini secara mental. Pada saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya saat dia menarik darah zombie abadi di dalamnya. Dia berdiri di tengah batu gerindra awan bintang saat dia melihat serigala patung penyihir yin yang harum yang ada di luar. Dia tersenyum dan mengundang, Tuan Helang Zi memiliki kelincahan yang luar biasa. Apakah Anda ingin melawan saya di dalam sini? Mengapa Star Cloud Greenstone merupakan gerakan pembunuh defensif dan bukan gerakan pembunuh ofensif? Inilah alasannya. Fang Yuan bertarung di dalam sekarang, batu gerindra awan bintang akan menghancurkan musuh setiap saat, sementara Fang Yuan tidak akan terluka dan tidak terhalang. Serigala patung penyihir yin yang harum menatap batu gerindra awan bintang dengan saksama, di matanya yang besar dan kosong, sepasang api menakutkan menyala, itu membuat Fang Yuan merasakan gelombang niat pertempuran dari Helang Zi. Helang Zi siap untuk menerkam, saat Fang Yuan memusatkan perhatiannya. Tetapi pada saat berikutnya, serigala patung yin penyihir yang harum berbalik dan menyerah pada musuh, ia menerkam bangunan awan. Mengapa aku harus bertengkar denganmu? Target saya adalah membongkar bangunan awan sebanyak mungkin. Untuk menghancurkan formasi Gu kebingungan awan 12 gelombang terkutuk ini. Pada saat ini, Helang Zi tertawa sendiri di dalam hati. Langkah Helang Zi secara langsung menargetkan kelemahan Fang Yuan, dia harus membuat keputusan sulit sekarang. Alasan mengapa Fang Yuan ada di sini adalah untuk mempertahankan bangunan awan, dan mencoba mengulur-ulur waktu. Tapi sekarang, Helang Zi menyerang gedung awan dan mengabaikan Fang Yuan terpaksa membuat langkah yang berbeda. Jika Fang Yuan berdiri di tempat dan tidak bergerak, memungkinkan Helang Zi untuk menghancurkan bangunan awan, mereka akan mencapai tujuan dan kemenangan mereka. Jika Fang Yuan mengejarnya, dia mungkin akan berada dalam bahaya fisik. Tapi masalahnya adalah, dia tidak bisa menandingi kecepatan Helang Zi setelah dia berubah menjadi serigala patung yin penyihir yang harum. Pasif, Fang Yuan berada di tempat yang sangat pasif sekarang. Gu Immortals masih Gu Immortals, bagaimanapun juga, dalam pertempuran, mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang sunyi atau binatang sunyi kuno. Helang Zi menyerang dua kali, pertama kali dia mengelilingi batu gerindra awan bintang dan menyerang Fang Yuan, kali ini, dia mengabaikan Fang Yuan dan pergi ke bangunan awan, dia benar-benar menampilkan semangat, mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, ini adalah sesuatu yang telah dibaca Fang Yuan di kehidupan sebelumnya di bumi. Tetapi dunia Gu Master ini juga cukup luar biasa, ada jenis kebijaksanaan serupa di sini. Pertempuran antara Gu Immortals penuh dengan kebijaksanaan seperti itu, tidak hanya ada serangan frontal berdasarkan kekuatan mereka, ada juga unsur perencanaan dan rencana satu sama lain. Melihat serigala patung yin penyihir harum sedang menyerang bangunan awan, Fang Yuan, yang berada di dalam batu gerindra awan bintang, tidak cemas, malah dia tersenyum ringan. Gerakan pembunuh abadi, tali ular bintang. Di tepi batu gerindra awan bintang, 6 tali terbang keluar. Tali-talinya tipis, terbentuk dari cahaya bintang yang kental, ujung tali bersinar dalam cahaya bintang biru, membentuk penampakan kepala ular. 6 tali yang seperti 6 ular gesit terbang, mereka bergerak berliku-liku dan melingkar di sekitar tubuh serigala patung penyihir yin yang harum. Tuan Helang Zi, mau kemana? Silakan masuk ke sini dan bertarung. Fang Yuan tertawa saat dia memindahkan batu gerindra awan bintang, bersama dengan tali, dia menyeret serigala patung penyihir yin yang harum ke dalam batu gerindra awan bintang. Aduh, kedua gerakan pembunuh abadi ini dapat berkoordinasi satu sama lain. Ini adalah taktik pertempuran yang bagus. Sekaligus, bahkan Hui Fengzi memuji saat cahaya tajam melintas di matanya. Ketika tali ular bintang dikoordinasikan dengan batu gerindra awan bintang, kekuatan mereka akan diperkuat. Meskipun serigala patung yin penyihir harum adalah binatang terpencil kuno, ia tidak memiliki kekuatan yang besar, dan karena Helang Zi tidak berubah dengan sempurna menjadi itu, dia ditarik oleh tali ular bintang tanpa daya, perjuangannya saat dia diseret kembali oleh Fang Yuan.
He Langzi terjebak di dalam batu gerindra awan bintang, bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, menggiling tubuh serigalanya, otot-ototnya tegang saat dia merasakan tekanan yang meningkat. Pada saat yang sama, tali ular bintang 6 melingkar di sekitar tubuh serigala patung penyihir Yin yang harum, mereka mengencangkan dan dengan cepat menciptakan tanda yang jelas di tubuh serigala patung penyihir Yin yang harum. He Langzi tidak bisa membuka mulutnya, dia hanya merasakan kekuatan yang meningkat padanya, tulangnya mulai berderit. He Langzi tidak bingung, pikiran melintas di kepalanya dengan cepat, transformasi ini hanya mendapatkan kecepatan serigala patung penyihir Yin yang harum, saya kekurangan pertahanan dan kekuatan. Orang ini memiliki fondasi yang dalam di jiwanya, sebelumnya saya menggunakan serigala patung Yin penyihir harum untuk menggaruknya, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jelas serangan melukai jiwa serigala patung penyihir Yin yang harum tidak banyak berpengaruh padanya. Dalam sekejap, He Langzi telah memikirkannya. Meskipun mulut serigala diikat, ini tidak menghalangi He Langzi untuk menggunakan cacing gu, dia menggeram dengan marah, karena kamu mencari kematian, aku akan memberikannya padamu. Saat dia mengatakan itu, petir meledak. Sejumlah besar petir melesat ke segala arah. Gemuruh. Bola petir meledak dengan ganas. Tali ular bintang 6 Fang Yuan tenggelam dalam ledakan petir, mereka pertama-tama pecah satu persatu sebelum dihancurkan. He Langzi mendapatkan kembali kebebasan, tubuhnya bermandikan petir saat dia menggeram keras. Melolong. Beberapa napas kemudian, petir menghilang, dan lolongan serigala berhenti. Apa yang muncul bukan lagi serigala patung Yin penyihir yang harum, itu adalah serigala raksasa kilatan petir. Ini juga binatang terpencil kuno, memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7. Serigala raksasa itu sebesar gajah, ditutupi bulu biru, ujung bulunya semuanya ditutupi kristal biru misterius, mereka mengeluarkan percikan api yang lemah. Serigala patung Yin penyihir harum secara fisik lebih lemah, sedangkan serigala raksasa kilatan petir kuat dan perkasa. Dia benar-benar mengubah tanda daunnya menjadi jalur petir begitu cepat. Sebelumnya, kilatan petir pasti semacam gerakan pembunuh abadi, itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Pupil Fang Yuan menyusut, dia secara mental mencatat informasi berharga ini. Jika dia melawan He Langzi di masa depan, Fang Yuan akan berusaha menggagalkan gerakan pembunuh abadi lebih awal dan mencegah He Langzi berhasil bertransformasi. Dia melewatkan kesempatannya kali ini. He Langzi tidak akan memberi Fang Yuan kesempatan ini. Selain itu, Fang Yuan tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi kerugian, dia hanya perlu mengulur-ulur selama yang dia bisa. Dia menghadapi dua Gu Immortal peringkat 7, mereka berdua adalah ahli terkenal. Mereka juga berasal dari dataran utara, memiliki kekuatan pertempuran yang lebih unggul dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya. Sementara itu, Fang Yuan hanya memiliki kultivasi jalur bintang peringkat 6 sekarang, kali ini, dia mencoba menguji wajah yang samar-samar dikenalnya, serta gerakan pembunuh jalur bintang dalam pertempuran. Sesaat kemudian, boom! Dengan ledakan keras, pilar petir meledak ke langit, batu gerindra awan bintang berada di ambang kehancuran dan tidak dapat dipertahankan lagi. Jubah biru Fang Yuan memiliki banyak compang camping dan robekan, tubuhnya ditutupi luka yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, petir ini menyebabkan luka-luka hangus, tidak ada darah yang dimuntahkan, jadi Fang Yuan bisa terus menyembunyikan identitasnya. Serigala raksasa kilatan petir melolong dengan puas, mengucapkan kata-kata manusia, bukan gerakan pembunuh medan perang, namun mencoba menjebakku. Huff, kamu terlalu naif, sekarang mati. Mengatakan ini, dia membuka mulutnya dan menembakkan seberkas petir. Pilar petir mendekati Fang Yuan dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Fang Yuan memantulkan cahaya biru saat matanya bersinar dengan sedikit kecemerlangan, dia masih mempertahankan ketenangannya, hehe, jika kamu ingin aku mati, itu tidak akan mudah. Mengatakan ini, tubuh Fang Yuan bergetar, saat dia berubah menjadi 6 sosok dan terbang keluar, menyebabkan sinar petir tidak mengenai apa-apa. Gerakan pembunuh abadi jalur bintang, 6 tubuh bintang ilusi. Dia terbagi menjadi 6, tubuh mana yang sebenarnya. Hui Fengzi sedang mengamati pertempuran, karena dia waspada terhadap jalur kekuatan Gu Immortal yang mengintai, dia tidak bergabung dalam pertarungan.
Keenam tubuh itu menarik jejak cahaya bintang biru di belakang mereka di udara saat mereka mengelilingi serigala raksasa kilatan petir, menyerang bersama. Sekaligus, cahaya bintang terbang keluar saat gerakan pembunuh fana yang tak terhitung jumlahnya digunakan pada serigala raksasa kilatan petir. He Langzi mengaktifkan pertahanannya, menahan serangan dari Fang Yuan saat dia melakukan serangan balik dengan ganas. Tetapi setelah dia menghabiskan banyak upaya untuk membunuh salah satu tubuh ilusi Fang Yuan, yang lain akan dibuat sebagai gantinya. He Langzi menyerang kiri dan kanan, membunuh total 8 tubuh ilusi Fang Yuan. Ini bisa dikatakan dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi tubuh ilusi beregenerasi setelah mati, mereka tidak ada habisnya. Masih ada 6 Fang Yuan yang mengelilingi serigala raksasa kilatan petir saat mereka menyerang tanpa henti. He Langzi merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di sini, dia hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk membela diri, dia menghabiskan esensi abadi peringkat 7. Tapi lawannya hanya menggunakan gerakan pembunuh fana, dia menghabiskan esensi purba. Dalam pertukaran gerakan ini, dia membuat kerugian besar. Tapi dia harus membela diri, tubuhnya tidak tahan dengan serangan terus-menerus seperti itu. Dia menunjukkan metode menyerangnya, tetapi 6 tubuh bintang ilusi Fang Yuan tidak ada habisnya, sekaligus, Fang Yuan memperoleh inisiatif untuk pertama kalinya, dia mendapatkan kendali atas situasi. Pada saat ini, metode investigasi He Langzi diuji. Sialan, serigala raksasa kilatan petir ini memiliki kekuatan menyerang yang hebat, tetapi tidak cocok untuk penyelidikan. Ini memiliki kecepatan rendah juga, bahkan jika saya ingin menyerang bangunan awan, saya akan dihalangi oleh musuh. Apakah saya perlu berubah kembali menjadi serigala patung Yin penyihir yang harum? He Langzi diam-diam mengertakkan gigi. Pembudidaya Gu jalur transformasi hanya bisa berubah beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Ini karena tanda dao mereka berubah setelah berhasil bertransformasi. Ketika mereka berubah menjadi bentuk kehidupan lain, tanda dao dari transformasi sebelumnya akan tetap ada. Jalur transformasi Gu Immortal perlu menggunakan cacing Gu yang sesuai untuk membersihkan tubuh mereka sendiri dan menyingkirkan bekas dao yang tersisa itu sepenuhnya, jika tidak, akan ada bahaya besar bagi diri mereka sendiri. He Langzi mampu berubah menjadi serigala raksasa kilatan petir dari serigala patung penyihir Yin yang harum sebelumnya begitu cepat karena dia telah menggunakan gerakan pembunuh abadi jalur petir. Gerakan ini tidak hanya menyerang tali ular bintang yang membatasinya, tetapi juga menghancurkan tanda dao jalur jiwa di tubuh He Langzi. Dengan demikian, He Langzi mampu berubah menjadi serigala raksasa kilatan petir dengan cepat. Tetapi jika He Langzi ingin berubah menjadi serigala patung penyihir Yin yang harum dari bentuk serigala raksasa kilatan petir saat ini, dia akan membutuhkan gerakan pembunuh abadi jalan jiwa yang tidak dia miliki. Gerakan pembunuh abadi sangat berharga, sangat sulit untuk disimpulkan. He Langzi adalah orang dengan pertemuan kebetulan, jika tidak, hanya dengan status kultivatornya yang sendiri, dia tidak akan memiliki pencapaiannya saat ini. Sayangnya, warisan yang dia peroleh semuanya tidak lengkap, mereka sangat kurang. Dia tidak seperti Sue Songzi yang baru saja meninggal, setelah memperoleh warisan jalur salju lengkap dari Qin Bai Sheng, dan memiliki serangkaian gerakan pembunuh abadi untuk digunakan secara berurutan. Dia juga tidak seperti Fang Yuan, setelah memperoleh warisan jalur bintang lengkap dari Star Lord Wan Xiang, batu gerindra awan bintang, tali ular bintang, 6 tubuh bintang ilusi semuanya dibuat dengan menggunakan Star Mark, Star Shoot, dan Starlight. Ketiga Gu abadi ini sebagai inti, mereka juga saling melengkapi dengan lancar. Hei Loulan mencoba segala cara yang mungkin untuk mengubah gerakan pembunuh fana, hantu raksasa kekuatan diri, menjadi gerakan pembunuh abadi. Dia sudah memiliki fondasi yang baik, tetapi dia masih menghadapi kesulitan besar. Meskipun Fang Yuan memiliki pencapaian Grandmaster di jalur kekuatan, dan bantuan cahaya kebijaksanaan, dia tidak berani menyimpulkan gerakan pembunuh abadi jalur kekuatan lainnya dengan santai. Bukan karena dia tidak mampu melakukannya, tetapi karena waktu dan usaha yang dibutuhkan terlalu banyak. He Langzi tidak memiliki dasar jalan kebijaksanaan, untuk menyimpulkan gerakan pembunuh abadi yang cocok untuk dirinya sendiri, itu jauh lebih sulit. Tentu saja, dengan kekuatan He Langzi, jika dia ingin menahan serangan Fang Yuan sambil menyingkirkan tanda dao jalur petirnya, bukan tidak mungkin.
Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kekuatan Fang Yuan lebih rendah darinya. Tapi dengan begitu, dia akan menyeretnya terlalu lama. Sementara Helang Zi ragu-ragu, Hui Fengzi menyerang. Serangan Fang Yuan berhenti, dia terkejut mengetahui bahwa di kepalanya, ada bulu hijau. Kapan saya dipukul? Gerakan pembunuh abadi apa ini? Itu benar-benar bisa mengekspos tubuh asliku. Fang Yuan terkejut. Hui Fengzi telah menggunakan gerakan pembunuh abadi investigasinya saat Fang Yuan menggunakan 6 tubuh bintang ilusi. Setelah mengekspos tubuh asli Fang Yuan, dia segera menggunakan gerakan pembunuh abadi lainnya untuk menandainya. Meskipun Hui Fengzi tidak terlibat dalam pertempuran, waspada terhadap jalur kekuatan yang mengintai Gu Immortal, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yuan melawan dua musuh yang kuat sendirian, dan mereka berdua adalah Gu Immortal peringkat 7, kerugiannya sangat besar. Setelah tubuh asli Fang Yuan terungkap, dia diserang oleh serigala raksasa kilatan petir dengan presisi. Dibiarkan tanpa pilihan, Fang Yuan mengaktifkan batu gerindra awan bintang dan meletakkannya di depannya. Tapi serigala raksasa kilatan petir adalah binatang kuno yang sunyi, ia menembakkan petir ganas dan beberapa batu gerindra awan bintang dihancurkan satu demi satu. Fang Yuan dengan cepat memindahkan tubuh bintang 5 lainnya untuk mengganggu Helang Zi. Jika Helang Zi adalah binatang kuno yang sunyi, dia mungkin akan terganggu. Tapi dia memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan manusia, dia mengabaikan tubuh bintang ini dan hanya menyerang tubuh utama Fang Yuan. Fang Yuan masuk ke posisi pasif, di depannya, batu gerindra awan bintang sedang dihancurkan oleh pilar petir, dan di belakang pilar petir, serigala raksasa kilatan petir menyerangnya. Gerakan pembunuh abadi, posisikan pertukaran bintang. Tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya bintang, dia menghilang di tempat dan muncul di tempat lain, dia langsung menggantikan salah satu dari 6 tubuh bintang ilusi. Ini adalah gerakan pembunuh gerakan yang tercatat dalam warisan Star Lord Wan Xiang, itu bisa memungkinkan Fang Yuan menghilang dan menggantikan salah satu tubuh bintang kapan saja. Setelah menggantinya, tubuh ilusi asli akan menghilang, dan di medan perang, selain tubuh utama Fang Yuan, hanya 4 tubuh ilusi yang tersisa. Tapi segera, Fang Yuan berkemauan dan tubuh bintang ilusi lainnya muncul, berdiri di sampingnya. Jumlah benda bintang ilusi di lapangan mencapai kapasitas maksimum lagi. Sekaligus, serigala raksasa kilatan petir yang diubah menjadi Helang Zi membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat menutupnya. Tatapannya juga membeku untuk waktu yang menarik napas. Pertukaran bintang posisi dan 6 tubuh bintang ilusi adalah 2 gerakan pembunuh abadi yang bekerja sama dengan sangat baik. Ini adalah taktik tak tahu malu yang menyebabkan dua ahli, Hui Fengzi dan Helang Zi menjadi tidak bisa berkata-kata. Kecuali mereka memiliki metode untuk melawannya, atau jika mereka dapat menyelesaikan salah satu dari 2 gerakan pembunuh jalur bintang, Fang Yuan adalah karakter yang sangat merepotkan untuk dihadapi sekarang. Sayangnya, baik Hui Fengzi maupun Helang Zi tidak punya cara untuk melawan ini. Untuk mengungkap gerakan pembunuh abadi yang tidak diketahui, mereka akan membutuhkan fondasi jalur kebijaksanaan yang kuat, itu tidak dapat dilakukan dengan cepat. Namun, saat Fang Yuan dan Helang Zi menemui jalan buntu, Hui Fengzi mengambil keputusan dan menyerang. Gerakan pembunuh abadi, pelarian angin. Dia berubah menjadi embusan angin, menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar gedung awan, membuka mulutnya lebar-lebar. Gerakan pembunuh abadi, Death Wind Flying Blade. Bila angin terbang keluar dari mulut Hui Fengzi, menebas lantai atas gedung awan. Bangunan awan hanya bertahan sebentar sebelum dipotong menjadi 2 oleh bila angin tajam ini. Angin melarikan diri. Gerakan pembunuh gerakan tingkat atas di Northern Plains. Dia adalah Hui Fengzi. Pada saat itu, Fang Yuan menyadari identitas Hui Fengzi, dia berteriak untuk roh tanah Langya. Roh tanah Langya segera muncul, meraih lengan Fang Yuan saat mereka menghilang di tempat dengan swoosh. Ketika Fang Yuan bisa melihat lagi, dia sudah berada di gedung awan lain. Fang Yuan menghirup udara keruh, mungkin sulit untuk menarik diri tanpa bantuan roh tanah Langya. Bagaimanapun, salah satu musuhnya adalah Hui Fengzi. Orang ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik dalam kecepatan gerakan saat ini di dataran utara, dia bahkan bisa berlari lebih cepat dari peringkat 8 Gu Immortals.
Dia memiliki pencapaian yang mengejutkan karena melarikan diri dari Yao Huang. Tapi sulit tidak berarti mustahil. Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap dan hanya membutuhkan 3 napas waktu untuk melarikan diri. Bahkan jika Hui Fengzi sangat cepat, itu tidak akan membantu jika dia punya cukup waktu. Hanya ada 5 bangunan awan yang tersisa sejak awal, sekarang kami telah kehilangan 2 berturut-turut, dan kami hanya menunda musuh untuk waktu yang singkat. Musuh sudah menyerang, kali ini, kita bertiga akan bergerak bersama. Roh Tanah Langya menginstruksikan dengan ekspresi serius. Ketika Roh Tanah Langya berbicara, Fang Yuan menemukan bahwa selain dia dan Roh Tanah, ada manusia tinta Gu Immortal di gedung awan. Fang Yuan menilai tinta Gu Immortal ini. Tukang tinta Gu Immortal memiliki karakteristik manusia tinta yang berbeda, kulit hitam dan rambut putih. Dia juga tampak agak tua dilihat dari kerutan di seluruh wajahnya. Bukankah dikatakan kota Ingman hanya memiliki satu Gu Immortal, Raja Manusia Tinta Mo Tan Sang? Tampaknya tukang tinta Gu Immortal ini adalah salah satu kartu truf kota Ingman, yang biasanya disembunyikan. Kecerdasan saya dari Peri Li San tidak menyebutkannya. Dia hanya muncul karena krisis di tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan berspekulasi dalam hati. Ingmen adalah manusia varian, ada sangat sedikit Gu Immortal di antara suku manusia varian. Kota Ingman mampu menyembunyikan Gu Immortal seharusnya sudah menjadi batas mereka. Tapi sekali lagi, bagi kota Ingman untuk mengirim 2 Gu Immortal mereka ke tanah yang diberkati Langya, itu bisa dikatakan mengambil risiko besar. Ini berarti Mo Tan Sang sangat percaya pada roh tanah Langya. Fang Yuan dapat memahami situasi yang lebih luas dengan petunjuk kecil, dia baru saja melihat tukang tinta Gu Immortal ini, tetapi mampu menghubungkan ini ke banyak hal. Tukang tinta Gu Immortal ini mengangguk pada Fang Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak ingin banyak berinteraksi dengan Fang Yuan. Ini diharapkan. Bahkan jika Fang Yuan telah sangat mengubah penampilannya, dia masih manusia Gu Immortal. Saat ini di 5 wilayah, atau bahkan seluruh dunia, manusia varian ditekan, ditangkap, dan dilatih sebagai budak untuk dijual. Hampir semua manusia varian hampir tidak tetap hidup. Kota Ingman di dataran utara ini sudah menjadi pemukiman manusia varian yang sangat langka dan berharga. Ini juga karena para pemimpin kota Ingman, dari generasi ke generasi, semuanya adalah Gu Immortals. Bagaimana kota Ingman bisa ada tanpa perlindungan Gu Immortals? Pasukan besar dan kecil sudah bersekutu untuk menangkap tukang tinta sebagai budak. Dapat dikatakan bahwa tanpa Gu Immortal, kehidupan manusia varian mirip dengan suku-suku kecil dan kecil, tersebar di sudut dan celah di seluruh dunia. Bukan karena manusia varian tidak ingin berkelompok bersama untuk membentuk suku skala menengah dan skala besar, tetapi jika jumlah mereka besar, itu akan memanggil bencana, menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu mereka dan menjadikan mereka budak. Manusia tinta tua Gu Immortal ini tampaknya sangat waspada dalam hal manusia, dia hanya mengangguk pada Fang Yuan dan tetap di tempatnya tanpa niat untuk berkomunikasi. Fang Yuan juga mengangguk sebagai jawaban. Roh tanah Langya, yang berada di samping, mengerutkan kening saat dia dengan cemas melihat keluar jendela, dia tiba-tiba berbicara, mereka tiba begitu cepat. Mereka langsung menyerang ke arah gedung awan ini, situasinya tidak terlihat baik. Mereka tampaknya memegang beberapa metode investigasi yang menargetkan formasi kebingungan awan 12 gelombang saya. Fang Yuan dengan cepat melihat keluar, tetapi hanya melihat kabut besar. Dia tahu gerakan pembunuh investigasinya tidak terlalu bagus, tetapi kata-kata roh tanah Langya harus benar. Benar saja, beberapa napas waktu kemudian, angin bertiup, menghilangkan kabut tebal dan memperlihatkan ruang yang jelas. 2 Gu Immortal musuh dengan bangga berdiri di udara. Salah satunya mengenakan jubah hitam dan sangat tampan, tetapi karena beberapa luka, ekspresinya tampak pucat, membuat orang merasa bahwa meskipun orang ini tidak terkekang dan anggun, dia sepertinya tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Dia adalah Hei Cheng. Gu Immortal lainnya mengenakan pakaian bela diri, dia memiliki bahu lebar dan pinggang tipis, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Fang Yuan akrab dengan orang ini, peringkat 7 Gu Immortal, Qin Bai Seng. Fang Yuan segera menaruh sebagian besar perhatiannya pada Qi Bai Seng. Dalam pengetahuan Fang Yuan, Qin Bai Seng ini sangat kuat, seorang ahli di tingkat Silei benua tengah.
Jika mereka bertarung secara terbuka, Fang Yuan tahu dia bukan pasangan Qin Bai Sheng. Seseorang perlu mengetahui keterbatasan mereka. Salah satu alasan Fang Yuan bisa hidup begitu lama adalah karena dia mengenal dirinya sendiri dengan cukup baik. Meskipun dia memiliki gerakan pembunuh jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak kekurangan batu esensi abadi untuk saat ini, dan juga memiliki serangkaian gerakan pembunuh abadi jalur bintang yang menutupi banyak kekurangannya, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, dia paling baik hanya bisa memaksakan hasil imbang dengan susah payah melawan para ahli di level Tuan Tua Ken Yang, Helang Zi, Hui Fengzi dan cendekiawan tak terkekang. Dia bisa membunuh Sue Song Zi sebelumnya, karena keberuntungannya bagus dan rencananya berhasil. Dia menggunakan kekuatan pertempuran jalur bintang untuk menghadapi Helang Zi dan mampu mengubah situasi menjadi jalan buntu, tetapi transformasi abadi ketiga Helang Zi tidak dipaksakan. Dengan kata lain, Helang Zi masih memiliki kekuatan yang tersisa. Jelas, roh tanah juga mengetahui kekuatan Qin Bai Sheng, sehingga mengerutkan kening dalam-dalam, bergumam, "Sialan, aku sangat dekat. Jika saja aku punya waktu, semua harimau ini akan berubah menjadi kucing yang sakit." Dia tampaknya memiliki beberapa metode yang kuat, tetapi butuh waktu untuk digunakan. Sayangnya, musuh tidak berniat memberikan waktu untuk roh tanah Langya. Musuh sudah mendekati bangunan awan, roh tanah Langya tidak punya pilihan selain mempersiapkan dirinya untuk melawan. Saat berikutnya, roh tanah berbalik ke arah tukang tinta Gu Immortal di sudut. "Mo tua, kamu bisa pergi dulu untuk melawan mereka, cobalah untuk mengulur-ulur selama mungkin." "Ya, Tuan Langya." Tukang tinta Gu Immortal sedikit membungkuk sebelum terbang keluar dari gedung awan. "Fang Yuan, bersiaplah untuk pindah." Roh tanah Langya menginstruksikan Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, sambil berpikir dalam hati, hanya dengan metode jalur bintang saya hanya dapat menghadapi satu atau dua musuh di level Hui Fengzi dan Helang Zi, tidak mungkin memikirkan kemenangan, tetapi saya masih bisa menunda waktu. Namun, dalam menghadapi Qin Bai Sheng, saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya, sama sekali tidak mungkin untuk mencoba puas hanya dengan kultivasi jalur bintang. Saat dia berpikir, kekuatan penindasan yang sangat intens menyebar dari depan. Apa ini? Tekanan yang menakutkan menyebabkan roh tanah Fang Yuan dan Langya menjadi pucat. Mereka dengan cepat melihat ke atas, cahaya keemasan yang cemerlang memenuhi pandangan mereka. Setelah cahaya keemasan menyebar, mereka melihat Qin Bai Sheng berdiri dengan bangga di udara, sementara Hei Cheng menatapnya dari belakang seolah-olah dia adalah monster. Dan di tangan Qin Bai Sheng, ada kepala. Itu adalah kepala tukang tinta Gu Immortal. Adapun tubuh Gu Immortal ini, telah jatuh ke tanah. Qin Bai Sheng benar-benar telah membunuh Gu Immortal peringkat 6 dalam nafas waktu ini. Berapa kecepatan ini? Tingkat kekuatan apa ini? Kekuatan ini yang bisa langsung membunuh Gu Immortal yang sangat waspada, bahkan jika itu adalah manusia varian, terlalu menakutkan. Bahkan Hei Cheng yang berpengalaman dan berpengetahuan luas pun tercengang. Meskipun dia secara pribadi melihat Qin Bai Sheng mengalahkan Helang Zi dalam satu gerakan. Tapi mengalahkan dan membunuh Gu Immortal adalah dua konsep yang berbeda. Tukang tinta Gu Immortal baru saja terbang dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Qin Bai Sheng segera menyerang. Dia bahkan tidak memberi kesempatan bagi musuh untuk berbicara. Apa langkah itu? Gu Immortals yang hadir di tempat kejadian, serta roh tanah, tidak memiliki petunjuk apapun. Menakutkan. Kekuatan pertempuran Qin Bai Sheng ini telah melampaui si Lei, dan sepenuhnya berada di level Feng Jiuge. "Ayo mundur!" Fang Yuan berteriak pada roh tanah Langya. Roh tanah Langya juga sadar, dan saat Fang Yuan berteriak, dia meraih lengan Fang Yuan dan dengan cepat menghilang dari tempat itu. Apa yang terjadi? Di gedung awan lain, Mo Tansang berjaga-jaga, dan terkejut melihat roh tanah Fang Yuan dan Langya muncul begitu tiba-tiba. Ekspresi Fang Yuan sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak tahu rahasia latar belakang Qin Bai Sheng, tetapi pemenggalan kepala barusan meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Roh tanah Langya dipenuhi dengan kepanikan saat dia melihat sekeliling, apa yang harus kita lakukan? Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia melihat ke arah barat laut, tatapannya sepertinya melewati bangunan awan. Dia ketakutan, mereka datang langsung ke arah kami. Ini, apa yang bisa kita lakukan? Mo Tansang maju selangkah.
Dia melirik, orang asing, Fang Yuan, jelas tidak mengenali penampilan Fang Yuan. Mo Tansang juga tidak menanyakan tentang identitas Fang Yuan, dan malah mengajukan pertanyaan kepada roh tanah Langya yang prihatin. Roh tanah Langya tidak membalasnya, dia sangat cemas, ini adalah pertama kalinya Mo Tansang melihat ini. Sebaliknya Fang Yuan yang menjawab Mo Tansang, suaranya berat dan dipenuhi dengan ketakutan, tukang tinta Gu Immortal itu sudah mati, dia tidak bisa bertahan bahkan satu gerakan pun. Dia dipenggal oleh Qin Bai Sheng. Kekuatan pertempuran ini sudah sebanding dengan peringkat 8, hanya dengan celah kekuatan yang besar dapat terjadi hasil pertempuran yang menghancurkan semacam ini. Apa? Penatua Mo sudah mati, dibunuh dalam satu gerakan oleh Qin Bai Sheng. Seluruh tubuh Mo Tansang bergetar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Segera, keterkejutan di wajahnya menghilang dan tatapannya menjadi kosong. Kematian manusia tinta tua Gu Immortal adalah serangan berat bagi Mo Tansang. Kota Ingman memiliki 2 Gu Immortal sama sekali, sekarang hanya Mo Tansang yang tersisa. Kerugian yang menghancurkan itu terbukti. Bagaimana Qin Bai Sheng bisa begitu kuat? Wajah Mo Tansang dipenuhi keringat dingin saat dia bereaksi singkat setelahnya. Dia adalah orang dengan bakat dan visi yang luar biasa, dan segera mengerti bahwa mereka hanya bisa mengandalkan kedalaman roh tanah Langya yang tak terduga. Dia mengambil langkah maju lagi dan bertanya kepada roh tanah Langya, roh tanah Tuan Langya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengulur-ulur waktu. Tidak bisakah kamu menggunakan kuali penyempurnaan rumah Gu Abadi peringkat 8 lebih awal untuk secara paksa menyempurnakan Gu Abadi dari Gu Abadi ini? Peringkat 8 rumah Gu Abadi, kuali penyempurnaan. Ini adalah kartu truf tersembunyi roh tanah Langya. Sepertinya rumah Gu Abadi ini benar-benar dapat secara paksa menyempurnakan Gu Abadi orang lain. Hati Fang Yuan bergetar saat mendengar rahasia ini. Semuanya menjadi jelas. Tidak heran jika roh tanah Langya bisa menahan invasi begitu banyak Gu Immortal, tidak heran Feng Jiuge tewas di sini. Dengan peringkat 8 rumah Gu Abadi, kuali penyempurnaan, selama jangka waktu diberikan, Gu Abadi dari Gu Abadi akan disempurnakan oleh roh tanah. Selain itu, Gu Immortals hanya bisa menggunakan Immortal Gu dan gerakan pembunuh abadi di sini. Jika Gu Abadi mereka disempurnakan oleh orang lain, maka Gu Immortal hanya bisa membiarkan orang lain menginjak-injak mereka. Tidak heran roh tanah Langya bisa menangkap begitu banyak Gu Immortal hidup-hidup. Rumah Gu Abadi peringkat 8 ini dapat menyempurnakan Gu Abadi dari Gu Abadi lainnya, mengisolasi mereka dari lubang abadi, kekuatan ini sangat kuat. Namun, ketika Fang Yuan memikirkannya, itu juga tidak aneh. Leluhur rambut panjang adalah pencipta gedung yang sejati 88, dapat dibenarkan baginya untuk dapat membuat rumah Gu Abadi peringkat 8 lainnya di kuali penyempurnaan. Jika saya bisa memurnikan Gu secara paksa, saya sudah melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada cukup waktu. Roh tanah Langya mengoceh saat dia mondar-mandir di sekitar ruangan dengan panik. Mo Tansang telah membantu menahan 2 gelombang serang, tetapi dia belum pernah melihat roh pendaratan Langya dalam kepanikan seperti itu, hatinya tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Jangan bilang, aku tidak hanya mengacaukan dataran utara, aku bahkan memengaruhi tanah yang diberkati Langya dan menyebabkannya dihancurkan lebih awal. Suasana hati Fang Yuan juga berat. Pengadilan surgawi. Aula yang tak terhitung jumlahnya terpancar dengan lampu yang menyilaukan. Di dalam menara pengawas surga, ada 4 peringkat 8 Gu Immortals, Heaven Overseeing Tower Lord, Bai Changsui, Lian Jiuseng, dan Bi Chen Tian. Mereka masing-masing berada di arah timur, selatan, barat, dan utara. Formasi Gu besar menunjukkan gambar megah di langit. Bahan abadi berharga yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan seperti sayuran murah yang ditemukan di pasar. Dalam gambar, yang dibentuk oleh formasi Gu jalur penyempurnaan, bahan-bahan abadi ini diproses dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini, mereka telah menghabiskan setengah dari tanda dao keberhasilan yang telah mereka peroleh dari warisan infalibel. Gu Immortal wanita, mata Bai Changsui bersinar terang saat dia menatap jalur penyempurnaan formasi Gu. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pemulihan takdir Gu, ini juga pertama kalinya dia menemukan formasi Gu jalur penyempurnaan yang luar biasa. Raja Menara Pengawas Surga memegang tongkatnya saat dia menangkap semua ekspresi Bai Changsui dengan matanya,
dia berbicara, Peri Changsui, jika Anda menginginkan formasi Gu jalur penyempurnaan ini, Anda hanya perlu membayar 30.000 poin kontribusi untuk mendapatkannya. Ekspresi Bai Changsui berubah, dia mengerti arti penguasa menara pengawas surga, dia mengingatkannya, sekarang adalah periode penting untuk memperbaiki takdir Gu abadi, berhentilah menatap jalur penyempurnaan formasi Gu dan menyebabkan diri Anda terganggu. Saya malu. Bai Changsui membungkuk pada Tuan Menara Pengawas Surga, menghela nafas, formasi Gu ini benar-benar luar biasa, memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika saya bukan jalur penyempurnaan Gu Immortal, saya dapat mengatakan bahwa formasi Gu ini telah menyentuh arti mendasar dari jalur penyempurnaan. Tapi itu seperti puisi yang hanya setengah ditulis, formasi Gu ini juga memberi saya perasaan tidak lengkap. Sepertinya bisa ditingkatkan lebih lanjut, untuk menjadi rumah Gu abadi. Hehehe, Peri Changsui sangat berwawasan luas. Tapi tidak mungkin untuk mengangkat formasi Gu ini menjadi rumah Gu abadi. Lian Jiuseng, yang memiliki penampilan remaja berambut putih, tertawa saat dia menjawab. Aduh, mengapa demikian? Tatapan Bai Changsui berkedip, dia menunjukkan rasa ingin tahu di wajahnya. Alasan utamanya adalah bahwa kami kekurangan inti immortal Gu yang paling penting. Peri Changsui, Anda mungkin tidak tahu bahwa formasi Gu jalur penyempurnaan ini hanyalah tiruan dari rumah Gu abadi peringkat 8 leluhur rambut panjang, kuali penyempurnaan, oleh pendahulu pengadilan surgawi melalui catatan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Lian Jiuseng berbicara perlahan, mengungkap beberapa rahasia, dan kuali penyempurnaan ini masih ada di dalam tanah yang diberkati Langya, ia memiliki semua inti Gu abadi. Jadi itu saja, ekspresi Bai Changsui meredup. Immortal Gu unik, kuali penyempurnaan masih ada sekarang. Dengan demikian, hampir tidak mungkin untuk mengangkat formasi Gu pengadilan surgawi. Tentu saja, kita dapat membuat desain ulang kuali penyempurnaan dan memodifikasi formasi Gu ini, menggunakan Gu abadi lainnya sebagai intinya, untuk mencapai efek yang sama. Tapi ini sangat sulit, saat itu ketika leluhur rambut panjang menciptakan rumah Gu abadi, 88 bangunan yang sejati dan kuali penyempurnaan, selain fakta bahwa dia adalah Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan, ada alasan lain, dia memiliki teman Grandmaster Jalan Kebijaksanaan, Immortal Yi Yan. Lian Jiuseng menghela nafas dalam-dalam. Immortal Yi Yan, dia adalah pencipta ramalan 3 yang mulia. Dia adalah Grandmaster Jalan Kebijaksanaan yang sebenarnya, prediksinya sangat akurat. Yi Yan abadi, leluhur berambut panjang. Bai Changsui bergumam, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia bertanya, itu benar. Saat itu, mengapa kita tidak merekrut leluhur rambut panjang ke pengadilan surgawi? Dia adalah Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan, tetapi dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, dia bukan Gu Immortal peringkat 9 yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia adalah Gu Immortal dataran utara, kami di pengadilan surgawi memiliki metode kami dapat mengubah auranya dari dataran utara ke benua tengah. Memang, hanya ada 3 orang yang berada di level leluhur rambut panjang. Mengapa pengadilan surgawi tidak merekrut mereka? Lian Jiuseng juga tidak yakin. Bi Chen Tian terdiam. Heaven Overseeing Tower Lord tertawa, dia berkata dengan nada arogan, itu karena leluhur rambut panjang bukanlah manusia, dia adalah pria berbulu. Tidak peduli seberapa kuat dia, atau seberapa besar pencapaian jalan penyempurnaannya, dia tidak bisa memasuki pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah tempat perlindungan kita manusia, bagaimana kita bisa membiarkan manusia varian rendah ini masuk? Aduh, sebenarnya seperti ini, leluhur rambut panjang adalah pria berbulu. 3 Gu Immortal lainnya saling memandang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia seperti itu. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Dari 5 bangunan awan asli, 3 hancur, hanya 2 yang tersisa. Di pihak Qin Baiseng, Sue Songzi meninggal. Di sisi roh tanah Langya, seorang tukang tinta Gu Immortal juga mati. Qin Baiseng menunjukkan kekuatan pertempuran yang menakutkan, dia tak terbendung, dia langsung menyerang ke arah bangunan awan yang dijaga oleh roh tanah Langya, Fang Yuan, dan Mo Tan Sang, roh tanah Langya mondar-mandir dalam kecemasan sekarang. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Musuhnya terlalu kuat, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun kita memiliki 2 bangunan awan yang tersisa,
sudah menjadi fakta bahwa kita akan kalah. Sialan, ini sangat membuat frustrasi. Apakah saya harus membiarkannya keluar? Tidak, jika aku membiarkannya keluar, aku akan terkunci. Siapa yang tahu kapan saya bisa keluar lagi? Aku mengatur tanah yang diberkati Langya ini dengan susah payah, siapa yang tahu jika maniak itu akan mengangkatnya menjadi surga gua. Ambisi maniak itu terlalu besar, dia pasti akan menyebabkan tanah yang diberkati Langya dihancurkan. Roh tanah Langya dalam keadaan panik, gumamannya berubah menjadi gerutu yang tidak masuk akal, itu membuat Fang Yuan dan Mo Tansang merasakan kecemasan dan frustrasi. Fang Yuan masih baik-baik saja, dia memiliki perjalanan abadi tetap. Tapi Mo Tansang benar-benar gelisah sekarang. Tukang tinta lainnya Gu Immortal sudah mati, jika dia juga mati di sini, semua ratusan ribu tukang tinta di kota Ingman akan menghadapi bahaya besar. Tanpa perlindungan Gu Immortal, dengan begitu banyak tukang tinta di kota Ingman, mereka pasti akan menjadi target besar, serigala lapar dan serakah yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan bersaing untuk memperbudak mereka. Warga tinta akan menghadapi nasib yang mengerikan, mereka akan menjadi budak dan hidup dalam bahaya dan penderitaan. Tuan Roh Tanah, kamu harus tetap tenang. Kami semua bergantung pada Anda. Leluhur rambut panjang adalah orang terhormat yang bisa berbicara dengan Yang Mulia Iblis, pikirkan baik-baik, harus ada cara untuk menghadapi musuh. Mo Tansang semakin dekat dengan roh tanah Langya saat dia mendesak. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Roh tanah Langya mencengkeram rambutnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Kecemasan Mo Tansang menjadi lebih buruk, dia meraih lengan roh tanah saat dia mengguncang roh tanah Langya, kamu harus mendapatkan kembali kejernihanmu. Ah! Roh tanah Langya sepertinya telah mencapai batasnya, dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Boom! Kekuatan besar meledak dari tubuh roh tanah Langya. Mo Tansang lengah, dia memuntahkan darah saat dia didong menjauh seperti boneka compang camping. Dia menabrak dinding dan perlahan jatuh ke tanah. Kamu bukan roh tanah Langya. Mo Tansang menatap dengan mata terbuka lebar, berteriak pada roh tanah Langya dengan tidak percaya. Roh tanah, awalnya memiliki rambut putih dan memiliki sikap yang bijaksana, tetapi sekarang dia berbeda. Dia berotot dan kuat, tingginya hampir sama dengan tubuh zombie abadi Fang Yuan. Dia memiliki bahu besar dan pinggang yang tebal, otot-otot di tubuhnya meledak dengan energi, mengeluarkan sinyal yang menakutkan. Yang paling mencolok, seluruh tubuhnya tumbuh dengan rambut tebal, rambut coklat hampir menutupi seluruh tubuhnya. Matanya merah, taring terbuka di mulutnya saat bibirnya melengkung, menunjukkan senyum sinis. Dalam sekejap, roh tanah Langya telah berubah dari manusia tua menjadi pria berbulu berotot. Fang Yuan juga sangat terkejut dengan transformasi roh tanah Langya. Segera, dia mundur beberapa langkah saat dia melihat roh tanah Langya dengan waspada. Roh tanah Langya perlahan mengangkat kepalanya, dia menatap Mo Tansang yang sedang duduk di tanah, menghela nafas dalam-dalam, bagaimana mungkin saya tidak menjadi roh tanah Langya? Hehehe, sudah berapa tahun, sejak kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya itu, karena aku sangat lemah, orang lemah itu mengambil alih kendali. Roh tanah Langya mengatakan itu dan berteriak keras, mengangkat kepalanya, sudah berapa tahun? Dia menarik napas dalam-dalam, dia menunjukkan ekspresi bersemangat dan kejam, dia mengepalkan tinjunya, otot-ototnya yang menonjol lebih tebal dari kaki Mo Tansang, aku akhirnya kembali. Fang Yuan mengerutkan kening, dia memiliki beberapa pertanyaan di dalam diri saat dia mundur lagi dengan beberapa langkah. Hehehe, kalian berdua tidak perlu curiga, aku adalah roh tanah Langya, yang sebenarnya. Roh tanah Langya mengangkat kepalanya, tatapannya seperti belati saat dia menatap tepat ke arah Fang Yuan dan Mo Tansang. Tubuh utama saya adalah pria berbulu, tetapi setelah saya meninggal, saya memiliki dua obsesi. Hanya ada satu posisi roh daratan, tetapi kedua obsesi itu sama-sama cocok, tidak ada yang bisa menekan yang lain. Pada akhirnya, kami hanya bisa bergabung bersama dan menjadi roh tanah Langya. Yang kalian berdua kenal hanyalah obsesi atas pelarian luar angkasa Immortal Gu. Roh tanah Langya mendengus, menjelaskan. Dua obsesi. Ekspresi Mo Tansang membeku. Fang Yuan bereaksi jauh lebih cepat darinya, dia bertanya, lalu, roh tanah, apa syaratmu untuk mengakui tuan baru?
Kondisi roh darat Langya sebelumnya adalah untuk memecahkan masalah mengapa pelarian luar angkasa Immortal Gu tidak bisa memasuki gua luar angkasa. Fang Yuan pasti tidak bisa memenuhinya. Tapi sekarang, semangat Tanah Langya telah banyak berubah. Menurut kata-katanya, dia memiliki obsesi yang berbeda. Kalau begitu, kondisinya pasti akan berbeda juga. Untuk membuat saya mengakui master baru, Anda tidak memenuhi syarat. Pria berbulu roh Tanah Langya menatap Fang Yuan, dia memiliki nada yang lebih sombong dan kuat daripada bentuk manusianya. Bagaimana saya tidak memenuhi syarat? Fang Yuan tidak kehilangan kesabaran, dia bertanya dengan tenang. Roh Tanah Langya menyilangkan lengannya, dia tertawa arogan, ambisi saya adalah membuat semua pria berbulu di dunia menjadi orang yang bertanggung jawab. Varian manusia apapun, termasuk kalian manusia, harus meringkuk di kaki kita pria berbulu. Kalian semua akan menjadi budak pria berbulu, memohon untuk bertahan hidup di kaki kami, seperti semut kecil yang tidak berarti. Pria berbulu manapun yang dapat mencapai target ini akan menjadi penguasa baru roh Tanah Langya. Hahaha, Mo Tan Sang tercengang. Fang Yuan tidak bisa berkata-kata. Tidak heran dia tidak memenuhi syarat, karena Fang Yuan bukanlah pria berbulu. Dia bahkan tidak bisa mencoba ini. Memiliki dua obsesi bukanlah hal yang mustahil dalam teori. Tidak heran leluhur rambut panjang disebut berambut panjang, identitas aslinya adalah pria berbulu. Jadi inilah mengapa leluhur rambut panjang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dalam sejarah, tidak ada catatan tentang dia yang pernah direkrut oleh pengadilan surgawi. Tidak heran, ketika saya meminta roh Tanah Langya untuk menjual saya budak pria berbulu di masa lalu, dia menolak saya secara langsung dengan sikap tegas. Fang Yuan mulai mempercayai kata-kata roh Tanah Langya. Lagi pula, dari awal hingga akhir, dia menonton seluruh adegan. Dia telah mengkonfirmasi ini menggunakan lusinan gerakan pembunuh investigasi. Artinya, setelah leluhur rambut panjang meninggal, dia memiliki dua obsesi. Salah satunya adalah obsesi jalur penyempurnaannya, itu tentang pelarian luar angkasa Gu abadi dan impian agung yang mulia. Obsesi lainnya adalah obsesi spesiesnya, karena leluhur rambut panjang adalah pria berbulu, dan karena pria berbulu ditekan oleh manusia, obsesi yang begitu kuat terbentuk dalam dirinya. Ekspresi Fang Yuan berubah serius. Roh Tanah Langya di depannya tidak hanya mengalami perubahan penampilan, kepribadiannya juga berubah total. Hubungan mereka sebelumnya tidak berguna sekarang. Pada saat ini, sikap apa yang akan dimiliki roh Tanah Langya ini terhadap manusia Fang Yuan? Jangan gugup nak, aku tidak akan menyerangmu. Roh Tanah Langya menatap Fang Yuan dengan mata harimau, dia berkata dengan nada main-main, meskipun kamu, nak, telah memanfaatkanku berkali-kali. Semua kesepakatan sebelumnya adalah transaksi yang adil. Fang Yuan memiliki ekspresi polos saat dia membantah tuduhan itu. Kamu bisa berkembang sejauh ini, salah satu alasannya adalah kamu telah memperoleh cukup banyak sumber daya dari orang lemah itu. Tapi saya tidak keberatan, kita masih bisa bekerja sama. Roh Tanah Langya berkata dengan dingin. Fang Yuan menyipitkan matanya, dia berkata dengan tampaknya tidak percaya, apakah kamu tidak berpikir untuk menggulingkan manusia, dan membangun kekuasaan pria berbulu? Tentu saja saya. Roh Tanah Langya menjawab tanpa ragu-ragu, tapi kesuksesan adalah proses yang lambat, kita harus berjalan selangkah demi selangkah. Untuk memenuhi ambisi saya perlu memahami kenyataan. Bahkan tubuh utama saya harus menyamar sebagai manusia ketika dia masih hidup. Untuk mencapai hegemoni pria berbulu, adalah suatu keharusan untuk bekerja sama dengan manusia. Keterkejutan melintas di mata Fang Yuan. Roh Tanah Langya yang baru di depannya, meskipun obsesinya tidak realistis, dia bertindak cukup logis, dia memiliki pemahaman yang mendalam dan jelas terhadap lingkungannya dan situasi di sekitarnya. Mo Tan Sang bangkit perlahan saat mereka berdua berbicara, dia menyembuhkan luka-lukanya. Rencanaku sempurna. Mata roh Tanah Langya bersinar dengan kecemerlangan, dia berkata dengan nada yang dalam, pertama, saya akan menggunakan manfaat untuk mengikat sekelompok Gu Immortal manusia, saya akan menggunakan manusia untuk berurusan dengan manusia, menghancurkan mereka dari dalam, saya akan merekrut semua Gu Immortal manusia ini dan menjadikan mereka anjing pemburu kami pria berbulu. Kamu adalah salah satu targetku, ahaha.
Saat dia mengatakan itu, menjelang akhir, dia menunjuk ke arah Fang Yuan dan tertawa dengan kepala terangkat. Fang Yuan, Mo Tansang, roh tanah memang tidak bisa berbohong, dia benar-benar mengekspos semua rencana dan rencananya. Pada saat berikutnya, roh tanah juga merasakan sesuatu yang tidak beres, dia berhenti tertawa saat dia membelai dagunya, penyesalan melintas di wajahnya saat dia berkata, "Ah, saya bersemangat dan mengatakan semua rencana saya dengan lantang." Fang Yuan, Mo Tansang, adapun kamu, tukang tinta Gu Immortal. Pada saat ini, tatapan roh tanah Langya beralih dari Fang Yuan ke Mo Tansang, "Saya bukan orang yang lemah, karena dia takut terungkap, dia menolak banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda, saya sangat tertarik dengan semua proposal yang Anda berikan kepada saya. Terutama yang melibatkan penggulingan suku manusia dan berkomplot melawan suku manusia. Omong-omong, manusia terlalu kuat sekarang, melawan mereka, kita manusia Farin adalah sekutu alami. Bekerja dengan kami pria berbulu, kota manusia tinta Anda akan berkembang lebih cepat, itu akan tumbuh lebih kuat." Cedera Mo Tansang tidak berat, dia sembuh dengan cepat. Mendengar kata-kata roh tanah Langya, Mo Tansang merasa memiliki saat-saat indah di depan. Dia melirik Fang Yuan dengan halus, pada titik ini, dia masih tidak tahu bahwa jalur bintang Gu Immortal ini adalah Fang Yuan yang dia kenal. Hahaha, roh tanah Langya memikirkan sesuatu yang brilian, dia tertawa lagi, tukang tinta bodoh ini. Itu benar, jika saya ingin ras pria berbulu saya menjadi penguasa, kita perlu memanfaatkan tinta, manusia bulu, dan lainnya ini. Pada hari aku berhasil, aku akan menjadikan mereka semua budak, dan memeras nilainya. Tukang tinta di kota Ingman ini bisa diperlakukan secara istimewa, tentu saja. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan immortal Yiyan. Aku bisa membuat raja mereka menjadi boneka, haha, rencana ini terlalu brilian. Fang Yuan, Mo Tansang, roh tanah Langya melihat ekspresi terdiam mereka dan sedikit tercengang, dia menunjukkan ekspresi serius saat dia menggosok dagunya, aku secara tidak sengaja mengatakan pikiranku dengan keras lagi, iya. Fang Yuan akhirnya lega, orang seperti roh tanah Langya, bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuasaan pria berbulu. Mo Tansang menutupi wajahnya dengan tangannya, meskipun dia adalah seorang tukang tinta dan bukan pria berbulu, dia merasa malu dengan roh tanah Langya. Saat Qin Bai Sheng semakin dekat, bangunan awan sudah berada dalam jangkauan serangannya. Roh tanah dan dua Gu Immortal ada di dalam gedung. Qin Bai Sheng memiliki gerakan pembunuh abadi investigasi yang cukup mengesankan, dia bisa melihat banyak detail dari sisi Fang Yuan. Mata Qin Bai Sheng menyipitkan mata saat dia terbang lebih lambat, tangan kanannya melambai di depannya. Bam! Cahaya keemasan meledak, sosok palu emas besar terbentuk seketika dan melesat keluar, menghantam bangunan awan. Arus udara sangat ganas karena sosok palu emas memiliki aura yang mengancam, bahkan lebih besar dari bangunan awan. Bangunan awan yang relatif besar diselimuti palu emas, terlihat sangat lemah. Gerakan pembunuh abadi jalur logam, City Cruising Hammer. Keberanian yang luar biasa. Pada saat berikutnya, sesosok keluar dari gedung awan, berteriak keras. Itu adalah roh tanah Langya. Roh tanah tidak menghindar, dia langsung menghadapi palu raksasa. Saat lengannya yang tebal dan kuat berinteraksi dengan palu penghancur kota, lusinan cacing Gu terbang keluar dan berputar-putar di sekitar roh tanah. Gerakan pembunuh abadi jalur aturan, bersihkan langit. Dalam sekejap, palu emas raksasa itu menghilang tanpa jejak, seperti belum pernah ada sebelumnya. Hanya arus udara yang diciptakan oleh palu yang tersisa, mereka menyebabkan angin kencang bertiup tanpa henti. Roh tanah Langya. Melihat roh tanah Langya yang telah mengalami transformasi, bahkan wakil utusan sekte bayangan yang misterius, Qin Bai Sheng, menunjukkan ekspresi aneh, dia bertanya dengan ragu. Ini aku, kakekmu. Roh tanah Langya berteriak. Setelah menghancurkan palu, dia tidak mundur, dia menyerang ke arah Qin Bai Sheng. Dia memang berbeda dari roh tanah Langya sebelumnya, kepribadian mereka adalah dua ekstrim yang berbeda, yang ini berani dan penuh dengan niat berperang. Fang Yuan dan Mo Tansang memperhatikan dari belakang dengan sangat ketakutan. Roh tanah mewakili dunia, itu adalah faktor terpenting ketika Gu Immortals menyerang tanah yang diberkati. Biasanya, roh tanah akan menyembunyikan diri dan menggunakan seluruh tanah yang diberkati untuk menghadapi penjajah. Bagaimanapun,
Roh tanah dapat memanipulasi tanah yang diberkati, jika ditangkap atau dihancurkan, akan jauh lebih mudah untuk menjatuhkan tanah yang diberkati. Tapi roh tanah Langya setelah berubah menjadi penampilan pria berbulu berbeda, dia menyerang ke depan. Meskipun Qin Bai Sheng menunjukkan kekuatan yang menakutkan, kekuatan pertempurannya yang menakutkan sama sekali tidak menghalangi roh tanah Langya. Hei Cheng yang berada di samping tertawa. Dia merasa bahwa dengan kekuatan Qin Bai Sheng, roh tanah Langya hanya mencari azabnya sendiri. Tetapi sebagai target, Qin Bai Sheng memiliki ekspresi serius. Karena dia telah menginvasi tanah yang diberkati Langya, ini adalah pertama kalinya dia mundur dan mundur, tanpa diduga. Dia terutama mengolah jalur jiwa dan jalur logam sekunder, teknik umumnya adalah menggunakan penindasan jiwa gerakan pembunuh abadi, tetapi itu tidak berguna pada roh tanah Langya. Penindasan jiwa memiliki keuntungan besar karena Qin Bai Sheng menggunakan fondasi jiwanya sendiri untuk menekan musuh-musuhnya. Perbedaan fondasi jiwa membuat gerakan pembunuh abadi, penindasan jiwa, memiliki efek yang sangat besar. Sebelumnya di lembah Luopo, Qin Bai Sheng menggunakan penindasan jiwa dan mengalahkan He Langzi, yang telah berubah menjadi serigala raksasa, dalam satu gerakan. Baru sebelumnya, Qin Bai Sheng menggunakan gerakan pembunuh penekanan jiwa dan melumpuhkan manusia tinta Gu Immortal, sebelum menggunakan gerakan pembunuh jalur logam untuk memenggal kepala tukang tinta Gu Immortal. Tetapi melawan roh tanah Langya, penindasan jiwa tidak berpengaruh. Alasannya, karena roh tanah Langya adalah keberadaan yang istimewa, dia tidak memiliki jiwa. Dia adalah obsesi yang dibentuk bersama dengan kekuatan surgawi, semacam roh yang tidak nyata atau palsu, dia tidak memiliki tubuh fisik, dan tidak memiliki jiwa. Untuk membuat perbandingan, itu seperti memarahi seseorang. Qin Bai Sheng memiliki gerakan pembunuh penekanan jiwa, seolah-olah dia bisa langsung memarahi seseorang sampai mati dengan kata-katanya. Tapi roh tanah Langya tidak bisa mengerti sepatah kata pun yang dia katakan, tidak peduli kutukan apa yang dia ucapkan, bagi roh tanah Langya, itu seperti suara acak, karena roh tanah tidak bisa memahaminya sama sekali. Qin Bai Sheng menyadari hal ini, selanjutnya, roh tanah Langya bertindak aneh, jadi dia memutuskan untuk mundur dan melihat apa yang sedang dilakukan roh tanah ini. Dengan Qin Bai Sheng mundur, kekuatan roh tanah Langya meningkat, dia tidak mengalah sama sekali. Gerakan pembunuh abadi, 1000 tombak besar. Gerakan pembunuh abadi, Triple Desolation. Gerakan pembunuh abadi, Lightning Chaotic Starfire. Tombak emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mereka seperti hutan lebat yang melesat ke arah Qin Bai Sheng dari segala arah. Qin Bai Sheng dengan cepat membela diri, pilar besar muncul di sekelilingnya, dan di sekitar pilar, ada naga emas bercakar 5 yang melingkar di sekelilingnya. Pilar naga emas mampu menghentikan 1000 tombak besar untuk sementara, tetapi rambut putih mulai muncul di rambut Qin Bai Sheng, umurnya semakin pendek. Ini adalah kekuatan gerakan pembunuh jalur waktu Triple Desolation. Ribuan tombak besar menghujani seperti badai, itu kuat dan megah. Triple Desolation itu misterius dan sulit untuk dipertahankan. Bercampur dengan itu adalah menyalakan api bintang, mereka bisa menyelinap ke pilar naga emas dan membakar daging Qin Bai Sheng saat mereka bersentuhan. Roh tanah mengangkat kepalanya, cacing Gu yang tak terhitung. Jumlahnya di sekitar tubuhnya menghilang, dan muncul lagi. Setelah menggunakannya, mereka menghilang lagi. Satu demi satu, Immortal Gu dan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya memamerkan diri mereka sendiri. Gerakan pembunuh abadi, gemerisik kayu kuning. Gerakan pembunuh abadi, debu terbang darah yang hancur. Gerakan pembunuh abadi, membantai guilotin abadi. Gerakan pembunuh jalur kayu membuat dedaunan di daerah itu beterbangan. Gerakan pembunuh jalur pedang menebas ke depan tanpa hambatan, itu adalah langkah yang indah. Ada juga gerakan pembunuh jalur darah yang bercampur, asap tipis berwarna merah darah melingkar di pinggang Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng terlalu sibuk membela diri, dia harus mundur lagi. Roh tanah berteriak lagi, mengejarnya. Di tubuhnya, Gu Fana dan Gu Abadi yang tak terhitung jumlahnya bertukar lagi seperti pakaian ganti. Gerakan pembunuh abadi, Sateret Ice Armor. Gerakan pembunuh abadi, bor lubang campuran. Gerakan pembunuh abadi, pedang bayangan angan-angan. Jalur es, jalur luar angkasa, dan gerakan pembunuh jalur gelap digunakan secara berurutan. Qin Bai Sheng membela diri saat dia mundur sekali lagi.
Roh tanah Langya semakin maju, auranya melonjak saat gerakan pembunuh abadinya menyerang seperti banjir bandang. Qin Baiseng tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Semakin Qin Baiseng bergerak mundur, semakin pasif dia, dan semakin semangat tanah Langya bertarung seperti orang gila. Kedua belah pihak mundur dan maju masing-masing, sampai mereka berjarak puluhan li. Hei Cheng, Fang Yuan, dan Mo Tan Sang yang menonton tercengang. Fondasi tanah yang diberkati Langya sangat melimpah, memiliki banyak gu abadi yang tersimpan, leluhur rambut panjang tidak kekurangan gerakan pembunuh abadi, dan bahkan memiliki harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Ia telah mengumpulkan jumlah esensi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan fondasi yang begitu besar, roh tanah Langya dapat menyerang dengan hiruk-pikuk, dia benar-benar bisa menahan pengeluaran. Bahkan Fang Yuan mulai curiga bahwa roh tanah Langya dapat mempertahankan gaya bertarung yang gila selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat roh tanah yang memiliki kekuatan pertempuran yang begitu besar dan memiliki sifat yang kejam. Bersambung.